Mas Monroe berkata, orang yang paling miskin di dunia ini adalah orang yang tidak punya mimpi. Orang yang paling frustasi di dunia ini adalah orang yang punya mimpi tapi tidak tahu merealisasikannya, mewujudkannya. Betapa menyedihkan, punya mata tapi tidak punya visi, hidup tapi nggak punya tujuan. Mas Monroe berkata, orang yang paling miskin di dunia ini adalah orang yang tidak punya mimpi. Orang yang paling frustasi di dunia ini adalah orang yang punya mimpi tapi tidak tahu merealisasikannya, mewujudkannya. Betapa menyedihkan, punya mata tapi tidak punya visi, hidup tapi nggak punya tujuan. Kabar baik, ketika kita menjadikan Tuhan itu sahabat dalam kehidupan kita, maka dia akan mengekspos rencananya dalam kehidupan kita. Karena amat sulit bagi seorang sahabat untuk menjaga rahasianya kepada kita. Dia pasti akan share. Dan amat sulit bagi kita untuk menyembunyikan rahasia atau sesuatu kepada sahabat kita. Pasti kita akan ekspos kepada sahabat kita. Nah, ketika kita menjadikan Tuhan sahabat atau Tuhan menjadi sahabat kita, maka amat sulit bagi Tuhan untuk menyembunyikan rahasia untuk kita. Dia pasti akan menyatakan rencananya untuk kita. Dia pasti akan menyingkapkan rahasianya untuk kita. Seperti halnya Yusuf, selama dia bergaul sama Tuhan, Tuhan menyatakan mimpinya di usia yang begitu muda, 17 tahun, bahwa ke depan kamu akan jadi pemimpin atas bangsa Israel, di mana kamu akan menyelamatkan keluarganya. Justru itu didapatkan ketika dia bergaul sama Tuhan. Sama ketika Daud bergaul sama Tuhan, Daud dapat visi bahwa dia akan jadi pemimpin atas bangsa Israel. Membuktikan bahwa orang yang bergaul sama Tuhan pasti dia punya tujuan, pasti dia punya visi, pasti dia punya pengharapan. Nah, saya teringat ketika tanah Israel tidak turun hujan 3,5 tahun lamanya. Dan setelah Elia melakukan mujizat dengan menurunkan api dari surga dan mengalahkan 450 nabi-nabi Baal. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42 sampai 45, Elia kemudian naik ke Gunung Karmel setelah tanah Israel tidak ada hujan 3,5 tahun. Lalu ia membungkukkan ke tanah dengan muka di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas dan ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikian sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujangnya itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Wow, Elia manusia biasa sama seperti kita. Hanya bedanya Elia kuat berdoa. Ketika tanah Israel tidak turun hujan 3,5 tahun lamanya, Elia gak kecewa, Elia gak down, Elia gak pesimis. Sebentar lagi saya akan mati karena gak ada lagi makanan. Yang dilakukan sama Elia, Elia naik ke Gunung Karmel. Dia berdoa berlutut sampai mukanya di tanah. Dan itu tidak langsung terjadi sesuatu. Dan dia meminta untuk bujang yang melihat, dan tidak terjadi apa-apa. Sampai 7 kali Elia berdoa. 7 itu angka sempurna. Jadi kalau sampai Anda nggak dapat jawaban doa, yang Anda lakukan teruslah berdoa, teruslah bertanya, teruslah menyenangkan hati Tuhan. Pasti dia akan berbuat sesuatu. Sampai 7 kali dia berdoa baru kelihatan awan sebesar telapak tangan. Dan dalam sekejap mata awan yang sebesar telapak tangan itu menjadi kelam dan turunlah hujan yang lebat. Oh my goodness. Jadi kalau Anda belum dapat visi atau belum mendapatkan tujuan hidup, panggilan hidup, atau kejelasan dari Tuhan, jangan berhenti berdoa. Coba terus bertanya. Coba melakukan petisi, permohonan kepada Dia. Terus meminta. Maka Dia akan menunjukkan tanda awan sebesar telapak tangan. Dan ketika kita ikutin arahannya, tuntunannya, pimpinannya, walaupun sulit harus meninggalkan zona nyaman kita, maka saya percaya Dia akan membawa kita kepada tanah perjanjian. Seperti Abraham disuruh Tuhan untuk keluar dari kampung halamannya. Dan Tuhan berkata, aku akan memberikan tanah yang akan kujanjikan kepadamu. Dia harus meninggalkan rasa nyamannya. Walaupun seperti tanah itu gak tahu ada di mana. Tapi ketika Abraham mengikuti pimpinan Tuhan selangkah demi selangkah, proses demi proses, tekanan demi tekanan, panas demi panas, bahkan juga masalah demi masalah. Tapi ketika dia tidak menyerah, mengikuti tujuan dan visi yang Tuhan berikan, akhirnya dia semakin mendekat kepada rencana Tuhan.